البدر علينا من ثنيات As-Sayyid Al-Imam Fakhrul Wujud Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku padamkan api neraka dengan kelingkingku. Beliau juga berkata, naziri wan nazira, naziri dakhalal jannah. Orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Sahibul Maulid Simtud Durar, As-Sayyid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi radhiyallahu an berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim hidup, qalam di Lauhul Mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz juga pernah berkata, semua orang yang hadir di haul Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapat syafaat, beliau termasuk bagi mereka yang datang dengan niat buruk sekalipun. Al-Habib Munzir dalam tausiahnya pernah mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang mahfuz, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Beliau juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada masa akhir usia beliau, beliau berujar, sunnah-sunnah Nabi seluruhnya sudah aku lakukan kecuali satu, yaitu memanjangkan rambut hingga mencapai batas telinga. Sesudah itu beliau sakit, hingga rambut beliau pun bertambah panjang dan akhirnya mencapai batas telinga. Maka lengkap sudah semua sunnah Nabi telah beliau lakukan. Asabiku semua, terdapat di dalam pemakaman kota Ainat Hadramaut sebidang tanah yang terkenal dengan nama Kathib. Ya. Tanah ini terletak antara pintu masuk pemakaman dan kubah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dalam pangkuan Yusuf bin Abid, salah seorang murid kesayangan beliau. Menjelang ajal sang guru, Yusuf bin Abid mengulang-ulang ayat, falamma qada Zaidum minha watara, dengan harapan bahwa sang guru akan menyambut ucapannya itu dengan ayat kelanjutannya itu zawwajnaka, zawwajnaka, yang maksudnya sang guru bersedia menurunkan semua ilmu dan asrar yang beliau miliki kepada sang murid Yusuf bin Abid. Namun sang guru Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, wahai Yusuf, semua ilmu yang telah kuajarkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Adapun mengenai asrarku, andai kata aku tidak dapat menemukan seseorang yang pantas untuk menerimanya dari kalangan anak cucuku, maka aku akan tanam di bawah padang pasir Ainat. Sabi semua, termasuk keutamaan tanah Kathib tersebut ya, adalah sebagaimana yang diriwayatkan, dikatakan sangat mujarab untuk mengobati penyakit. Sampai tanah Kathib tersebut menjadi rujukan manusia dari berbagai penjuru. Dikisahkan sabiku semua, seseorang datang menemui Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz membawa air dalam botol yang diberi pasir Kathib, ingin meminta tambahan doa keberkahan dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz berkata bahwa sungguh pasir Kathib itu sudah jauh mencukupi, jauh lebih penuh keberkahan. Dan doaku ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kandungan keberkahan pasir Kathib itu. Azabiku semua, Al-Habib Bakar bin Salim lahir di kota Tarim yang makmur, salah satu di kota Hadramaut, pada tanggal 13 Jumadil Tsani tahun 919 Hijriah di kota itu. Beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang soleh, di bawah tradisi nenek moyangnya yang suci dalam menghafal Al-Quran. Orang-orang terpercaya telah mengisahkan manakala beliau mendapat kesulitan menghafal Al-Quran pada awalnya, ayahnya mengadukan halnya kepada Syekh Al-Imam Syihabuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ali. Maka Syekh itu bertutur, biarkanlah dia akan mampu menghafal dengan sendirinya dan kelak dia akan menjadi orang besar.
maka menjadilah beliau seperti yang telah diucapkan Syekh itu. Serta-merta dalam waktu singkat, beliau telah menghatamkan Al-Quran. Kemudian beliau disibukkan dengan menuntut ilmu-ilmu bahasa Arab dan agama dari para pembesar ulama, ya, dengan semangat yang kuat, kejernihan batin, dan ketulusan niat. Bersamaan dengan itu beliau memiliki semangat yang menyala dan ruh yang bergelora. Maka tampaklah tanda-tanda keluhurannya, bukti-bukti kecerdasannya, dan ciri-ciri kepemimpinannya. Sejak itu, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ash-Shilli dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, beliau membolak-balik kitab-kitab tentang bahasa Arab dan agama, dan bersungguh-sungguh dalam mengkajinya serta menghafal pokok-pokok dan cabang-cabang kedua disiplin tersebut. Sampai akhirnya beliau mendapat langkah yang luas dalam segala ilmu pengetahuan. Asabiku semua, beliau telah menggabungkan pemahaman, peneguhan, penghafalan, dan pendalaman. Beliaulah alim handal dalam ilmu-ilmu syariat, mahir dalam sastra Arab, dan pandai serta kokoh dalam segenap bidang pengetahuan. Dalam semua bidang tersebut, beliau telah menampakkan kecerdasannya yang nyata. Maka menonjollah karya-karyanya, ya, dalam mengajak dan membimbing hamba-hamba Allah menuju jalannya yang lurus. Asabiku semua, sejak kecil beliau telah hafal Al-Quran. Beliau menuntut ilmu dari Sayyid Umar Basyaiban, Al-Faqih Abdullah bin Muhammad Bamakramah, dan Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal As-Sibam Ad-Du'ani. Beliau mempelajari kitab Risalatul Qusyairiyah yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf di bawah bimbingan Syekh Umar bin Abdullah Bamakramah. Beliau gemar menekuni ilmu pengetahuan, sampai-sampai beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddinnya, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali, dan menghatamkan kitab fikih Syafi'iyah, Al-Minhaj, karya Imam Nawawi sebanyak 3 kali. Di antara kebiasaan beliau adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah sholat Jumat. Beliau banyak melakukan ibadah dan riyadhah. Pernah selama waktu yang cukup lama, beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Selama 90 hari beliau berpuasa dan sholat malam di lembah Yabhur. Dan selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Ba'isa di kota Lisk dengan wudhu Isya. Setiap malam beliau berziarah ke tanah perkuburan Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat di berbagai masjid di Tarim. Dan beliau mengakhiri perjalanannya dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ba'isa. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir dan duha. Asabiku semua, sepanjang hidup beliau, beliau berziarah ke makam Nabiullah Hud itu sebanyak 40 kali. Setiap malam selama 40 tahun. Beliau berjalan dari Lisk menuju Tarim, melakukan sholat pada setiap masjid di Tarim, mengusung air untuk mengisi tempat wudhu, tempat minum bagi para peziarah, dan kolam tempat minum hewan. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Syekhul Islam dan teladan manusia, pemimpin alim ulama, hiasan para wali, seorang yang amat jarang ditemukan di zamannya, seorang da'i yang menunjukkan jalan ilahi dengan wataknya, pembimbing kepada kebenaran dengan perkataannya. Para ulama di zamannya mengakui keunggulannya. Beliau telah menyegarkan berbagai warisan pendahulu-pendahulunya yang soleh. Beliau pun dipuji sebagai titisan dari Hadrat Nabawi, Hadrat Nabawi, cabang dari pohon besar Alawi, alim Rabbani, imam kebanggaan agama, Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi. Sampai semua, beliau beranjak dari kota Tarim ke kota lain, bertujuan untuk menghidupkan pengajian, memperbarui corak dan menggalakkan dakwah Islamiyah di jantung kota tersebut. Maka berangkatlah beliau ke kota Ainat, salah satu negeri Hadramaut. Beliau menjadikan kota itu sebagai kota hijrahnya. Di kota itu beliau hidupkan dengan ilmu dan dipilihnya sebagai tempat pendidikan, pengajaran dan pembimbingan. Tinggallah di sana, ya, hingga kini.
masjid yang beliau dirikan, dan pemakaman beliau yang luas. Syahdan, berbondong-bondonglah manusia berdatangan dari berbagai pelosok negeri untuk menimba ilmunya. Murid-murid beliau mengunjunginya dari beragam tempat: Hadramaut, Yaman, Syam, India, Hindustan, Mesir, Afrika, Aden, Syihir, dan Miskos. Para murid selalu mendekati beliau untuk mengambil kesempatan, merasai gambaran kemuliaan dan menyerap limpahan ilmunya. Dengan mereka lah pula kota Ainat yang kuno menjadi berkembang ramai. Kota itu pun berbangga dengan Syekh Al-Imam Abu Bakar bin Salim, karena berkat kehadiran beliaulah kota tersebut terkenal dan tersohor. Padahal sebelumnya adalah kota yang terlupakan. Al-Imam Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Kathiri itu bersyair, ketika kau datangi Ainat, tanahnya pun berdendang, dari permukaannya yang indah terpancarlah ma'rifat. Dahimu kau letakkan ke tanah menghadap kiblat. Puji syukur bagi yang membuatmu mencium tanah liatnya. Kota yang di dalamnya diletakkan kesempurnaan. Kota yang mendapat karunia besar dari warganya. Dengan hikmah masuklah sang syekh merendahkan diri. Duhai, kota itu telah terpenuhi harapannya. Asabiku semua, kota Ainat sangat identik dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dalam salah satu risalah, beliau mengatakan, aku telah mendengar riwayat dari para kaum salihin bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim seringkali berkata, Ainati, Ainati, kota Ainat adalah kotaku. Sayyidina Al-Habib Al-Jalil Al-Alamah Hasan bin Ismail Al-Hamid menerangkan hal ini. Perkataan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini mencerminkan bahwa kota Ainat berada di bawah pengawasan dan kekuasaan kewilayahan beliau. Barang siapa yang membuat kerusakan dan kemungkaran di kota Ainat, maka orang tersebut akan mendapatkan bencana dalam waktu yang singkat. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Imam Al-Jami Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, sekali waktu aku pernah bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam mimpiku tersebut, beliau menegur seseorang yang telah berbuat kemungkaran dalam kota Ainat. Tak lama dari mimpiku tersebut, kedua orang yang ternyata masih berbuat kemungkaran tersebut mati tanpa sebab yang jelas. Asabiku semua, Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang yang dermawan dan murah hati, menginfakkan hartanya tanpa takut menjadi fakir. Dia memotong 1-2 ekor unta untuk para penziarahnya, jika jumlah mereka banyak. Dan betapa banyak tamu yang mengunjungi ke pemukimannya yang luas. Beliau amat memperdulikan para tamu dan memperhatikan keadaan mereka. Tidak kurang dari 1000 kerat roti tiap malam dan siangnya beliau sedekahkan untuk fukara. Kendati dia orang yang paling ringan tangannya dan paling banyak infaknya, beliau tetap orang yang paling luhur budi pekertinya, paling lapang dadanya, paling sosial jiwanya, dan paling rendah hatinya. Sampai-sampai orang banyak tidak pernah menyaksikan beliau ini beristirahat. Syekh ahli fikih Abdurrahman bin Ahmad Bawazir itu pernah berkata, Syekh Abu Bakar selama 15 tahun dari akhir umurnya tidak pernah terlihat duduk-duduk bersama orang-orang dekatnya dan orang-orang awam lainnya kecuali untuk menanti didirikannya sholat 5 waktu. Asabiku semua, Syekh Abu Bakar bin Salim sangat mengasihani orang-orang lemah dan berkhidmat kepada orang-orang yang menderita kesusahan. Beliau memperlihatkan dan menyenangkan perasaan mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan baik. Selain murid-murid dan santri-santrinya, ya banyak sekali orang berkunjung untuk menemuinya dari berbagai tempat, baik dari barat ataupun timur, dari Syam maupun Yaman, dari orang Arab maupun non-Arab. Mereka semua menghormati dan
membanggakan beliau. Seringkali beliau melakukan ibadah dan riyadhah, sehingga suatu ketika beliau tidak henti-hentinya berpuasa selama beberapa waktu dan hanya berbuka dengan kurma muda berwarna hijau ya, dari Jahmiyah di kota Lisk yang diwariskan oleh ayahnya. Dia benar, beliau berpuasa itu selama 90 hari dan selalu sholat subuh dengan air wudhu Isya di Masjid Ba'isa di kota Lisk. Ya. Setiap malamnya beliau berangkat berziarah ke makam di Tarim dan sholat di masjid-masjid kota itu. Di Masjid Ba'isa tersebut, beliau selalu sholat berjamaah. Ya. Menjelang beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha dan witir ashabi itu semua. Beliau selalu membaca wirid-wirid thariqah. Ya. Beliau pribadi mempunyai beberapa doa dan sholawat. Ya. Ada sebuah amalan wirid besar ya, milik beliau yang disebut Hizib Al-Hamdi wa Al-Majdi, yang beliau diktekan kepada muridnya sebelum fajar tiba di sebuah masjid. Itu adalah karya terakhir yang disampaikan ke muridnya, Al-Alamah Faqih Syekh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman Bawazir, yaitu pada tanggal 8 bulan Muharram tahun 992 Hijriah. Ya, ziarah ke makam Nabiullah Hud itu adalah kelaziman beliau yang lain. Sehingga Al-Faqih Muhammad bin Sirajuddin itu mengabarkan bahwa ziarah beliau mencapai 40 kali. Ya, sepanjang malam, sepanjang 40 tahun, itu beliau beranjak dari Lisk ke Tarim untuk sholat di masjid-masjid kedua kota tersebut, sambil membawa beberapa tempat minum untuk wudhu. Ya, minum orang dan hewan yang berada di sekitar situ. Ashabiku semua, ada banyak pengajaran dan kegiatan ilmiah yang beliau lakukan. Beliau membaca kitab Ihya, ya, karya Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Ya, beliau juga membaca kitab Al-Minhajnya Imam Nawawi dalam fikih Syafi'i sebanyak 3 kali secara kritis. Ya. Kitab Al-Minhaj adalah satu-satunya buku pegangannya dalam fikih. Ya. Kemudian beliau juga membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah di depan gurunya, ya, yaitu Syekh Umar bin Abdullah bin Makramah. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah satu wali termasyhur di Hadramaut. Ya. Di masa beliau tiada tandingannya, baik dari segi makom, ma'rifat maupun pengetahuannya. Kewaliannya diakui semua kalangan dan karomah-karomahnya pun banyak dicatat para ulama. Ya. Kubahnya senantiasa diziarahi kaum muslimin yang mengharap keberkahannya yang berlimpah. Ya. Ashabik semua. Ya. Ada beberapa karomah dahsyat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam salah satu majelis, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, "Di mataku, dunia ini tak lebih dari sebuah piring. Semua yang ada di atasnya dapat kulihat." Ucapan beliau ini didengar oleh salah seorang pembantunya. Suatu hari, sang pembantu mendengar syair keluhan seorang badui yang kehilangan onta. Ia berkata kepada si badui, "Temuilah tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim. Ia akan menunjukkan di mana ontamu berada." Baginya dunia hanya seluas piring saja. Sang badui segera menemui Syekh Abu Bakar bin Salim. "Beritahukanlah kepadaku di mana ontaku berada," kata si badui kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. "Bagaimana aku dapat mengetahui keberadaan ontamu?" Jawab Syekh Abu Bakar bin Salim keheranan. "Pembantumu berkata bahwa dunia ini bagimu seperti sebuah piring." Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Pergilah ke tempat pulan, ontamu berada di sana." Badui itu segera pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan menemukan ontanya di sana. Beliau lalu menegur pembantunya, "Awas, jangan diulangi perbuatanmu ini. Ya. Ini dalam kitab An-Nahrul Mawrud min Fadil Karam wal Mawjud, kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, halaman 224. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari beliau menyembelih seekor unta untuk menjamu para tamunya, sabik semua. Jadi suatu hari datang seorang wanita tua ingin menghadiahkan beberapa cupak gandum kepada beliau. Ya. Ketika wanita tersebut datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, ya,
Pembantunya menanyakan apa hajat wanita tersebut. Diberitahukan dia ingin menghadiahkan gandum yang dibawanya. Pembantu tersebut mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menyembelih seekor unta dan menyediakan makanan yang banyak untuk para tamunya? Dan kamu datang dengan beberapa cupak gandum ini saja." Hasabiku semua, maka wanita tersebut kecil hati, ya, siapa yang tidak kecil hati seperti itu, dan pergi. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim yang mendengar turun dari rumahnya dan berlari memanggil wanita tersebut dan ditanya apa hajatnya. Ya. Wanita tersebut memberitahukan hajatnya. Ya, ketika datang ingin memberikan hadiah berupa beberapa cupak gandum. Hasabiku semua, maka Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil gandum tersebut, ya, diletakkan di dalam sorbannya, kemudian dicium gandum tersebut dan mengucapkan terima kasih serta mendoakan wanita itu atas pemberian hadiah tersebut. Ya. Hasabiku semua, beliau melakukan seperti itu semata-mata karena ingin menghargai dan menjaga perasaan wanita tersebut. Ya. Walaupun pada zahirnya hanya sebuah pemberian yang kecil, akan tetapi menjaga perasaan orang lain adalah amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita tersebut pun akhirnya gembira dan pulang, ashabiku semua. Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya, ya, dan berkata, kita tidak akan sampai kepada kedudukan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan menjaga perasaan orang lain. Ya. Menjaga perasaan orang adalah bagian daripada karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hamba yang beriman kepadanya.